Pertanyaan yang sudah tersambung melalui line telepon ya, tadi dari Pak Budi di Palembang. Nah, ini ketika liburan ada satu tontonan yang tidak sempat dalam bimbingan orang tua seperti itu. Nah, ini sudah dibawa ke salah satu profesional juga, dan ini ternyata ada beberapa komentar bahwa anak-anak umur segitu belum inilah ya, belum bisa menyerap dengan baik. Nah, gimana tuh menurut Ayah? Ya mungkin beda sumber ilmu saja ya. Nih. Beda sumber ilmu, beda guru gitu. Tapi yang saya dalami dari NLP itu adalah ilmu yang mempelajari cara kerja otak oleh John Grinder sama Richard Bandler ya. Ya justru beliau itu mengatakan bahwa kondisi anak-anak itu adalah kondisi hipnosis. Apa artinya? Menyerap hampir 100%. Seperti itu. Dan mengingat terpatri di dalamnya sampai besar nanti dia akan ingat. Jadi terlepas daripada itu semua, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa mensiasati apa yang sudah diingat anak ini menjadi sesuatu yang kira-kira bisa menjadi positif. Nah, jadi ceritanya begini, Pak Budi. Pada saat seorang anak itu nonton film Blue, Triple X ya, maka sebenarnya di kepala dia itu netral. Nah, kepanikan orang tua itulah yang direspons oleh anak yang pertama. Jadi saran saya tidak usah panik. Terus yang kedua, pada saat dia menonton, dia masih belum tahu harus berespon pada otak sebelah mana. Jadi otak kita tuh ada dua Pak, belahan, yang pertama kiri, yang kedua kanan. Kalau yang merespon sebelah kanan, maka dia akan melakukan proses imajinasi dan fantasi. Tapi kalau yang merespon sebelah kiri, itu dia akan melakukan proses analisis medis, biologis, atau lebih ke science. Nah kira-kira itu ya. Jadi kanan fantasi, kiri science. Nah sekarang apa yang sudah terjadi? Ya sudah, saya selalu seperti itu. Yang penting adalah bagaimana sekarang dan ke depan. Nah apa yang perlu kita lakukan Pak Budi adalah namanya seks edukasi. Jadi nggak usah dimarahi. Nah, seks edukasi, kalau kita semakin gak marah, semakin netral, semakin lembut kepada anak kita semakin mau cerita apa saja adegannya, seperti apa pemainnya, dan sebagainya. Nah, kemudian sebelum kita mengolah ini menjadi sebuah reaksi, nah kalau bisa reaksinya diarahkan ke sains, medis, biologis, maka kita persiapkan dulu bagaimana supaya nanti kalau kita ngobrol sama anak, nanti respon anak kita arahnya ke otak kiri, kira-kira begitu ya. Otak kiri itu sains Pak. Jadi Bapak kalau bisa dalam waktu dekat ini pergi ke toko buku ya. Kemudian cari buku-buku kedokteran bergambar sistem reproduksi Pak. Bergambar lengkap ya, alat kelamin wanita, alat kelamin pria, ada vagina, ada penis, dan berwarna, colorful, mirip seperti aslinya yang dia tonton di film. Ya. Supaya nanti anchoring atau ingatan dia akan kita switch dari fantasi ke arah sains biologis. Sepanjang masuknya ke sains biologis aman Pak. Gitu, karena bedanya Playboy sama dokter ahli kandungan itu bedanya, dokter itu lebih meresponnya pakai otak kiri sains, sedangkan yang Playboy itu lebih ke fantasi. Jadi yang keluar adalah erotisme kalau otak kanan, kalau kiri itu sains. Nah kemudian kita ajak anak kita untuk diskusi. Hei, kemarin nonton apa sih gitu. Kalau perlu Bapak beli filmnya, Blue Film, tonton bareng sama anak-anak. Yuk, yang kemarin kamu tonton kira-kira kayak gini nggak? Nah, apa sih yang sedang terjadi? Nah, itu ada penis di situ, kemudian itu ada vagina, kan udah terlanjur dia nonton gitu ya. Nah, lebih baik kita edukasi sekalian. Ini sebenarnya terjadi proses seperti ini. Nah, nanti proses pembuahan itu kita ajarkan mulai dari manusia dan semua makhluk. Jadi kalau ikan tuh begini, kalau tumbuhan tuh namanya penyerbukan, kalau ini namanya apa. Jadi akhirnya otak dia tuh perlahan-lahan bergeser dari kanan ke kiri. Terus melihat itu dalam perspektif sains. Sains sampai terlahirnya baby, sperma bertemu sel telur. Terus nanti kita jelaskan unsur-unsur agama, kapan ini boleh dilakukan, sebaiknya kapan, sebaiknya tidak, dan sebagainya. Sampai pembicaraan itu terus kita gaungkan sampai dia terlatih betul bahwa yang masuk itu selalu efek-efek otak kiri. Science. Ya. Kenapa orang tua perlu melakukan ini segera dan sesering mungkin? Karena di sekolahan itu tidak dibahas yang kayak begini, tidak ada pelajarannya, yang ada pengaruh dari teman-teman. Saya ingat dulu waktu zaman sekolah ya, pertama kali dapat majalah porno ya di sekolah, pertama kali dapat cerita-cerita yang agak miring-miring ya di sekolah, pertama kali ini ya di sekolah, semua di sekolah, dan itu semua guru nggak tahu.
gitu, dan nggak ada pelajarannya untuk membahas itu. Padahal kita harus care. Kenapa? Pada saat anak udah menuju 6, 9 sampai 12 tahun itu mulai hormonnya tumbuh. Kita nggak bisa mengabaikan itu. Iman nggak, gitu iya, ya, nggak bisa kita hanya menggunakan iman, agama dan sebagainya. Itu harus diantisipasi, harus dilatih, harus menggunakan satu metodologi yang sistematis supaya respons-respon anak remaja ini tersalurkan ke arah otak kiri, sains biologis. Rasa keinginan tahuan eksperimentalnya tidak mengarah kepada otak kanan yang erotis. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti habis gitu tes lagi, lihat gambar orang telanjang. Saya lakukan ini loh pada anak saya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekarang sudah 8 tahun. Respons dia, ini tante tidak sopan, ini tante begini, ini tante. Nah, respon-respon itu yang kita coba tangkap, apakah dia sudah terlatih otak kirinya atau masih responsnya otak kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gambar-gambar seperti ini dilihat sama-sama, ini akan lebih menetralisir efek-efek erotisme ketimbang dia lihat sendirian sembunyi-sembunyi. Gitu. Itulah kenapa saya lebih memilih ayo ajarkan, perlihatkan, jelaskan, tapi di situ ada pendamping buku-buku yang mengarahkan dia ke sains. Terus nanti lama-lama anak kita nggak efek tuh Pak melihat yang begitu-begitu. Dia sudah tahu memilih gitu ya. Iya, karena respon otaknya sudah kita latih nih gitu. Jadi orang tua juga butuh ini ya, butuh katakanlah tadi mempersiapkan diri juga untuk bisa diskusi hal itu ya. Dengan tadi katakan ada buku-buku yang bisa mendukung perbincangan kita, komunikasi kita saat itu. Ya, plus di dalam website saya ditulis bahwa ada tambahan yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan edukasi yang sifatnya stimulasi pelatihan otak kiri. Kita tambahkan kalau bisa Mbak Budi, makanan-makanannya dihindari yang hormonal. Jadi ayam yang disuntik, sapi yang disuntik, atau ikan yang diberi makan dengan hormon, karena itu mempengaruhi pertumbuhan hormon seksualnya, estrogen dan testosteron ya. Itu yang menyebabkan banyak anak-anak sekarang menstruasi lebih awal, kemudian seks matang dini dan sebagainya. Plus tontonan-tontonan tadi begitu. Jadi tontonan kita antisipasi dengan teknik yang barusan saya bahas. Yang kedua, tolong dengan sangat disubstitusi makanan, misalnya ya asupannya juga perlu di ini ya. Ayam yang disuntik itu ya kita ganti dengan ayam kampung. Memang lebih costly ya, lebih sedikit lebih mahal, tapi kita investasi di sana Pak.